Saya Ahmad Farhanalisnya ini. Halo, saya Desi Indra Badana. Halo, saya Aulia Rahma. Hai, saya Asya Mulyana. Kami dari kelompok 1. Kakak yakin gak sih kalau literasi itu bermanfaat dan berpengaruh dalam kehidupan kakak? Menurut saya literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi kehidupan kita, apalagi kita sebagai calon guru. Nah, di mana yang pertama itu adalah meningkatkan komunikasi kita. Kita dapat berkomunikasi dengan masyarakat, wali murid, dan juga peserta didik. Yang kedua itu adalah meningkatkan pemahaman kita. Lalu kita juga mendapatkan informasi dan pengetahuan yang baru, serta kita dapat berpikir secara kritis. Dan juga literasi sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai calon guru. Sebelum kita menerapkan literasi yang kaya di lingkungan sekolah maupun di kelas, kita harus menjadi guru yang literat terlebih dahulu. Apa yang kakak lakukan untuk berkontribusi dan membudayakan literasi di lingkungan kakak? Jadi sebagai calon guru, saya akan berkontribusi yaitu salah satu kegiatan atau program yang bisa saya lakukan yaitu membuat seperti taman baca di lingkungan sekolah ataupun pojok baca di dalam kelas, di mana kita harus sebagai guru menghias, mendesain pojok baca tersebut dengan kreatif dan inovatif, di mana peserta didik akan tertarik untuk membaca di pojok baca tersebut dan juga menyediakan seperti bacaan yang terbaru dan juga harus ada cerita fiksi atau non fiksi sesuai dengan minat dari peserta didik dan juga menerapkan kegiatan program yang lainnya. Dan juga literasi itu kita juga harus berkontribusi dengan wali murid untuk meningkatkan literasi dari peserta didik. Oke, thank you ya kak. Kakak, pengalaman dan wawasan apa aja sih yang kakak miliki tentang literasi? Baik, setelah mengikuti mata kuliah literasi dasar, saya mengetahui bahwasanya literasi itu bukan hanya sekedar literasi membaca. Ada banyak literasi lain, contohnya literasi baca tulis, literasi budaya, literasi digital, dan literasi sains dan sebagainya. Nah, setelah mempelajari beberapa literasi tersebut, sebagai seorang guru, untuk menciptakan lingkungan yang kaya literasi, ada beberapa kemampuan yang harus saya miliki, yaitu kemampuan 5T dan 1A. 5T yakni ada time, waktu pemilihan tempat literasi. Yang kedua ada task, yaitu tugas apa yang akan kita berikan terhadap pembelajaran literasi. Yang ketiga ada teks, bacaan apa yang akan kita berikan kepada peserta didik untuk meningkatkan literasi peserta didik. Yang keempat ada teaching strategi atau strategi guru dalam menjalankan literasi. Yang kelima ada talk, yaitu kemampuan berbicara guru untuk meningkatkan literasi peserta didik. Yang terakhir ada assessment, yaitu contoh atau penilaian yang diterapkan oleh guru dalam penilaian literasi peserta didik. Apa sih harapan kakak untuk dapat berkontribusi di dunia kebudayaan literasi? Yang pertama, kita biasa membiasakan untuk membaca 10-15 menit sebelum mata pelajaran dimulai. Yang kedua, kita bisa membuat penjadwalan untuk mengunjungi perpustakaan. Yuk! Yang ketiga, memberikan tugas membaca setiap minggu kepada peserta didik. Yang keempat, membuat pojok baca di setiap kelas dengan mendesain secara kreatif dan juga inovatif, dan juga menyediakan buku bacaan yang terbaru dan juga menarik untuk dibaca oleh para peserta didik. Yang kelima, membuat poster motivasi dan juga membuat mading dengan menempelkan hasil karya peserta didik. Berikut contoh poster motivasi. Lalu yang keenam, itu dengan membuat perlombaan dengan peserta didik membuat cerita-cerita. Nanti cerita tersebut akan dibacakan oleh peserta didik pada hari perayaan seperti 17 Agustus, Hari Pahlawan, Hari Ibu, dan lain-lain. Baiklah teman-teman, itulah refleksi dari kelompok kami tentang topik
5